Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan persiapan festival literasi. Diharapkan kalian jangan berharap untuk menjadi juara, berharaplah mendapat ilmu dan pengalaman. Tetap berkarya dimanapun dan apapun kondisinya. Kali ini akan dibahas tentang cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen merupakan cerita yang menjurus dan konsentrasi yang berpusat pada suatu peristiwa, atau bisa juga istilah lainnya itu cerita pendek, cerpen. Ciri-ciri cerita pendek yang pertama, pada umumnya ceritanya pendek. Yang ditampilkan dalam cerpen hanya hal-hal yang penting yang berarti dan berarti. Isinya singkat dan padat, menggambarkan tokoh cerita menghadapi suatu pertikaian atau konflik dan untuk menyelesaikannya. Sanggup meninggalkan suatu kesan dalam hati pembaca. Ya, unsur-unsur cerpen diantaranya tokoh dan karakternya. Tokohnya ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Protagonis yaitu tokoh utama. Antagonis adalah tokoh yang melawan atau bertentangan dengan tokoh protagonis. Latar atau setting yaitu terdiri dari latar tempat, latar waktu, latar suasana, latar sosial, dan latar alat. Latar tempat itu dimana cerita itu dibuat. Latar waktu kapan, apakah masa lalu, masa kini, atau mungkin waktunya itu pagi hari atau mungkin siang hari. Suasananya, latar suasana menceritakan tentang suasana, apakah suasana genting atau suasana santai atau suasana sepi. Sedangkan latar sosial ini berhubungan dengan budaya, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Sementara latar alat termasuk properti, umpamanya pistol, pedang, dan lain sebagainya. Alur plot yaitu jalan cerita. Jalan cerita bisa jalan cerita maju, bisa jalan cerita mundur, atau jalan cerita maju mundur. Jalan cerita maju umpamanya ceritanya dari awal sampai akhir terus. Kalau jalan cerita yang mundur itu umpamanya sekarang menceritakan kejadian di masa lalu. Kalau maju mundur itu adalah campuran, bukan cantik ya. Gaya bahasa adalah gaya pengarang menampilkan cerita. Gaya bahasanya itu bahasa yang hidup, boleh gaya bahasa langsung, ujaran, atau barangkali sesuai dengan kejiwaan pengarang. Sudut pandang terdiri dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga atau campuran. Sudut pandang orang pertama dalam ceritanya biasa dikisahkan atau mengisahkan aku sebagai tokohnya, sementara sudut pandang orang ketiga yaitu tokohnya itu orang, atau banyak selain orang mungkin binatang, mungkin hewan, atau mungkin pohon ya. Sedangkan campuran itu tokohnya itu ada akunya atau orang pengarang mungkin hadir atau orang lain. Sementara yang lainnya itu unsur cerpen itu tema, dan yang terakhirnya itu adalah amanah. Lanjutnya, cara membuat cerpen bagi pemula. Yang pertama, bacalah beberapa cerpen ya, supaya kalian mendapatkan pengalaman.
tentukan tema bagi yang belum ada temanya. Kalau yang mau membuat cerpen menentukan tema terlebih dahulu ya. Buatkan kerangka, kembangkan kerangka sebagus mungkin, dan terakhir editing atau perbaikan karangan. Mungkin ada kekurangan atau ketidakpasan kata dan lain sebagainya. Perbaiki lagi agar menjadi karangan yang benar-benar bagus. Menyusun kerangka, langkah-langkah yang pertama, menetapkan tema. Kalau yang sudah ada tema, buatkan judul. Judul itu biasanya bisa mengambil dari salah satu unsur tokoh. Contoh, banyak dalam cerita itu yang menjadi tokoh itu masuk menjadi judul. Contoh, si Pitung, atau umpamanya si Buta dari Gua Hantu. Itu trik mudah untuk membuat judul. Buat judul itu sesuatu yang menarik. Menentukan tokoh, sebelum kita mengarang itu tentukan tokohnya mau berapa orang. Apakah tokohnya mau orang, mau aku, atau mau binatang, atau mau pohon, dan lain sebagainya, tergantung imajinasi kita. Menentukan latar, apakah latarnya kita itu mau menentukan ceritanya di sekolah, atau di kampung, atau di hutan, ataupun masa lalu, masa kini, latarnya silahkan ditentukan ya sebelum membuat karangan gitu. Setelah menentukan latar, kita harus menentukan juga pesan apa yang akan kita sampaikan dalam karangan kita. Lanjut, menentukan alur. Umpamanya alurnya itu permulaannya berapa panjang, berapa persen, pemunculan konfliknya mau seperti apa, mau di mana, penyelesaian konfliknya seperti apa, dan diakhiri dengan penutupannya seperti apa, termasuk dalam penyampaian pesan. Menentukan gaya cerita, silahkan barangkali kalian bisa membuat pembaca terheran-heran itu karena gaya ceritanya seolah-olah yang tidak bisa ditebak. Itu unsur dari kerangka supaya kalian memudahkan dalam membuat karangan. Sekian dan terima kasih. Selamat berkarya. Ilmu pengetahuan lahir dari imajinasi ya. Jangan kalian batasi imajinasi untuk berkarya. Bebaskan dan terbanglah ke angkasa untuk berimajinasi dan menjadi bintang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.